Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji penilaian uji kinerja, perkenalkan, nama saya Edi Munandar SPDI dengan nomor induk mahasiswa 2520230, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan mempersembahkan video uji kinerja konseling individu siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Karanganyar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Baiklah itu tahu kenapa dicoba panggil ke sini? Kalau nggak tahu, sebelum kita lebih jauh lagi, kita lebih lanjut lagi membahas tentang apa yang akan kita lakukan. Ini namanya adalah konseling individu, di mana ya konseling individu ini adalah membantu klien dalam menyelesaikan masalah ya, itu dengan cara diskusi atau wawancara dialog dengan berbagai metode ataupun asas yang akan kita lakukan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita mengawalinya dengan berdoa. Doanya ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah itu ya, tadi di awal sudah Bapak sampaikan bahwasanya kegiatan kita ini namanya adalah konseling individu. Ya, tujuan konseling individu ini adalah menyelesaikan masalah klien yang disampaikan kepada konselor, di mana konselor ini adalah Bapak sebagai konselor dan itu selaku klien. Dan sekarang ya, yang perlu kita perhatikan adalah hal-hal yang terkait dalam konseling individu itu sendiri. Ya, yang pertama adanya asas kerahasiaan. Ya, insya Allah masalah yang diceritakan, masalah yang alami itu setelah keluar dari ruang konseling ini ya, itu tidak akan diketahui oleh pihak manapun kecuali ya nanti itu menginginkan ada pihak ketiga, Pak, kalau bisa nanti ada orang lain dalam menyelesaikan masalah saya dari Bapak ya, tapi memang keinginan itu sendiri satu klien untuk menambah ataupun menyelesaikan masalahnya ya. Oke, terus yang kedua adalah adanya ya asas kesukarelaan. Itu datang ke ruang konseling ini dengan sukarela atau dipaksa atau diancam sukarela. Itulah modal utama untuk menyelesaikan satu masalah ya adalah dengan datang sendiri sukarela, walaupun sebenarnya ini merupakan juga panggilan dari Bapak ya, tapi itu tidak dipaksa kan. Terus yang ketiga adanya asas keterbukaan ya, dimana masalah yang ingin selesaikan itu disampaikan secara terbuka, disampaikan secara menyeluruh, jangan sampai ada ya nanti masalah-masalah yang tidak itu sampaikan secara keseluruhan. Mengapa demikian? Ya nanti kalau tidak disampaikan keseluruhan artinya ya langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu sendiri tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sebelum Bapak lebih lanjut lagi ke pembahasan itu, Bapak mau tanya, itu anaknya
anak yang kedua dari 3 bersaudara ya. Oke, cewek semua, cowok semua. 1 cewek ya, 2 cowok berarti ya. Yang pertama cowok atau cewek? Cowok ya. Oh sudah bekerja sekarang, berarti nggak sekolah lagi ya? Tamatan apa kemarin? Tamatan saya sudah kemarin ya. Terus yang selanjutnya adalah adik ya berarti ya. Adik cewek ya. Kelas berapa? Oh kelas 1 sekolah di mana? Oh sekolah di tempat kita juga kelas 1 ya. Oke, nah, kalau boleh Bapak tahu cita-cita kita apa? Angkatan laut ya, cita-citanya angkatan laut. Baiklah, kalau boleh Bapak tahu, kenapa bisa memiliki cita-cita jadi angkatan laut? Oh keren dan gagah ya, itu ya. Atau memang sudah ada keluarga Dito yang menjadi angkatan laut? Belum ya. Intinya Dito memang berkeinginan menjadi angkatan laut. Nah, selama ini kira-kira apa langkah Dito yang sudah Dito usahakan untuk mewujudkan cita-cita itu? Berenang salah satunya untuk menambah tinggi badan ya. Nah, itu di mana, ikut klub kah atau berenangnya secara manual? Maksudnya manual itu berenang di sungai atau seperti apa? Manual ya, berarti sering mandi di sungai, latihan berenang sendiri seperti itu ya. Selain berenang, apalagi yang usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita? Ada lagi ya, ada lagi, baru sebatas berenang ya. Itu berkenaan dengan data pribadi itu ya. Nah sekarang kalau untuk orang tua sendiri, ayah, pekerjaan ayah bekerja bawa mobil sayur. Mobilnya punya sendiri atau punya orang? Punya orang. Rumah punya sendiri? Punya orang tua sendiri ya. Terus kalau punya pekerjaannya apa? Oh jualan. Jualan di mana? Oh di rumah nenek ya, bukan jualan di pasar tuh bukan. Jualan jualan tewan. Bikin sendiri. Apa jualannya di sekolah-sekolah atau di jam sekolah atau seperti apa sih jualannya? Atau seperti seandainya kedai makan sama-sama atau seperti apa seperti Oh kedai ya, berarti ada tempat khusus seandainya bapak mau beli itu di rumah itu berarti ada tempat makannya sama-sama seperti itu. Ya ada seperti itu. Oke, nah selanjutnya kalau boleh tahu lagi, sekarang kalau Bapak perhatikan ya, akhir-akhir ini Dito belajarnya kurang semangat. Dito sering seperti mengantuk, tertidur di dalam kelas. Itu yang membuat Dito seperti itu. Kalau boleh Bapak tahu, ceritakan apa masalahnya? Kecapean dalam apa ini? Membantu ibu. Membantu ibu maksudnya gimana? Maksud bapak yang bapak tanya itu membantu ibu itu membantu apa maksudnya? Membantu jualan. Membantu berjualannya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pulang sekolah dari pulang sekolah sampai jam 9. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut lagi nih, rutinitas Dito apa aja sih kalau boleh Bapak tahu? Dari Dito bangun sekolah, bangun tidur, pagi hari, jam berapa, terus dilanjutkan seperti itu coba ceritakan. Sholat subuh? Jarang karena sholat atau enggak gitu ya. Terus siap-siap belum berangkat sekolah. Sekolah diantar sama orang tua atau jalan? Diantar ya, pakai motor. Oke, dari rumah ke sekolah jaraknya kurang lebih berapa meter atau berapa kilometer? Kalau dari rumah ke sekolah?
kurang lebih 500 meter seperti itu jaraknya, tapi diantar ya, pulang juga dijemput, oke ya. Aktivitas kegiatan ya dari pagi terus sampai ke sekolah. Nah sekarang kalau di sekolah ini yang sering gitu jajan itu apa aja sih? Ini terus apa lagi? Itu yang sering dikonsumsi ya. Kalau di rumah sering sarapan nggak? Jarang sarapan. Kenapa itu jarang? Memang tidak terbiasa sarapan. Kalau ke sekolah ini bawa bekal nggak? Bawa bekal. Bawa ya, setiap hari bawa. Uang jajan berapa dikasih? 10.000 dikasih setiap harinya. 10.000 itu habis untuk jajan semua atau di nabung atau seperti apa? Oh ditabung. Nabungnya berapa? 2 atau 3.000 selebihnya untuk jajan gitu ya. Itu setiap hari ya. Kalau adiknya sendiri 5.000 dikasih setiap harinya. Oke, sekarang pulang sekolah kita jam 1:30 nih ya, kan pulang sekolah setiap hari hampir kecuali hari Jumat ya, kita pulangnya 1:30. Kalau setelah pulang sekolah yang itu lakuin apa sih? Bantu ibu, tidak ada jam istirahat seperti itu, istirahat dulu misalkan itu istirahat tidur siang atau langsung bantu ibu seperti itu. Ada istirahatnya dari jam berapa ke jam berapa? Jam 2 sampai jam 3. Dari jam 2 sampai jam 3 istirahatnya. Baru setelah itu Dito bantu ibu jualan. Nah ibu mulai jualannya dari jam berapa? Dari sudah mengantar Dito dari sekolah jualan gitu ya. Itu setiap hari itu ya, setiap hari seperti itu. Oke, kalau ayah sendiri nggak bantu ibu jualan atau gimana? Enggak, kenapa? Oh bekerja juga ya, berarti nggak tinggal di rumah ayahnya. Maksudnya jarang pulang ke rumah seperti itu. Jarang ya. Sebenarnya sudah kemana sih? Palembang. Oh Palembang ya. Oke, nah sekarang gitu ya, itu kalau dari pulang sekolah istirahat terus bantu ibunya itu dari jam 3 gitu tadi ya, dari jam 3 sampai kurang lebih jam 6 itu seperti itu terus atau seperti apa? Oh jarang-jarang juga ya, enggak selalu seperti itu. Oke, nah sekarang kalau waktu bermain itu ada nggak di situ? Ada. Nah kalau waktu bermain itu apa nih? Oh dari sesudah asar ya, dari sesudah asar sampai jam 4:30 itu waktu bermain. Nah kalau waktu bermain yang sering dilakukan itu bermain apa sih? Bermain bola. Nah, itu salah satunya ya, bermain bola. Bermain bola ya. Oke, ada lagi yang sifatnya menggunakan fisik bermainnya apa aja selain bermain bola? Ya, itu aja yang sering dilakuin. Sudah bermain bola, oke. Terus selesai bermain itu biasanya apa aktivitas selanjutnya? Mandi, sudah mandi? Nah sekarang kalau boleh Bapak tahu waktu tidur malam ya, waktu tidur malam itu ini jam berapa? Jam 8 waktu tidurnya ya. Itu rutin dilakukan memang jam 8. Tidak ada jam 10 kah, main HP dulu, enggak memang jam seperti itu. Jam 8 ya. Jam 8. Sekarang yang ingin Bapak tanya lagi,
Dito ini ada nggak permasalahan kesehatan? Maksudnya memiliki riwayat penyakit nggak? Penyakit bawaan mungkin atau memang dari kecil Pak aku sering sakitnya ini. Ada ya? Nah, kalau ada boleh ceritain apa? Sakit tipes. Itu Dito tahu kok, Dito tahu bahwasanya Dito sakit tipes itu apakah Dito pernah cek ke dokter, pernah berobat atau itu hanya kecil? Kok pernah berobat dokter gitu ya? Memang Dito dimana dari tipes tadi seperti itu. Jadi itu setelah Bapak menelaah dari apa yang akhir-akhir ini itu sering kurang dalam itu satu. Yang keduanya adalah bisa mengoptimalkan waktu istirahat. Dan yang ketiganya apa? Yang ketiganya jaga pola makan. Karena kalau orang sakit tipes itu nggak bisa kita sembarangan makan. Artinya pada ada saat-saat tertentu, jam-jam tertentu kita makan ya kan seperti itu. Ya. Jadi yang harus dirubah dari sekarang itu adalah membiasakan memanfaatkan pola istirahatnya. Artinya tidur malam atau seandainya pulang sekolah itu ya jangan lupa makan, jaga kesehatannya. Terus yang kedua tadi adalah apa tadi? Bisa memilah atau memilih ya, kondisi ataupun fisik kita pada saat kita lelah, kita bermain, kita tidak menggunakan fisik bermainnya. Kalau seperti terlalu capek kita bermain. Emang itu futsal nggak di sekolah? Itu futsal juga. Futsal hari apa biasanya? Berarti 2 hari ya? Kita berminggu jam berapa? Jam 4 sampai jam 6 hari Jumat dan Minggu ya. Di futsal itu sendiri itu yang menyuruh ikut futsal apakah itu keinginan itu sendiri atau keinginan orang tua? Keinginan sendiri ya. Selain futsal ada sekolah yang itu ikutin? Pramuka ya, Pramuka dan futsal, dimana kedua-duanya ini sebenarnya memakai tenaga atau memeras tenaga. Salah satunya ini futsal yang perlu ekstra belajar. Kita tidak bisa menjaga pola makan kita, maka yang tipes itu akan sering ya. Oke, nah sekarang yang udah ditelakuin untuk supaya Dito ini tidak ngantuk, tidak capek itu apa kira-kira? Usaha apa yang sudah ditelakuin untuk mengurangi rasa lelah, rasa capek Dito? Kalau nggak selama ini dari Dito kurang bermain, terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada nggak? Ada lagi nggak selain Dito mengurangi bermain? Nggak ada. Nah, terus kalau dari segi jadwal jam untuk mengatur diri itu ada nggak Dito buat? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak, berarti mulai hari ini harus ada kesepakatan yang kita buat antara itu dan Bapak ya, itu untuk supaya Bapak lihat di kemudian hari Dito ini tidak tidak lagi ngantuk pada saat belajar, kemudian tidak merasa lelah. Itu harus ada perubahan yang harus Dito lakukan. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat ya. Nah, kalau sepakat ya, ini nanti boleh dilakukan di rumah ya.
Yang pertama yang harus Dito lakukan adalah membuat jadwal kegiatan harian. Ya, itu yang harus dilakukan. Boleh ditulis. Yang pertama adalah membuat jadwal kegiatan harian. Oke. Terus yang kedua, bisa memilih melakukan jenis permainan yang menguras tenaga. Yang ketiga adalah menjaga pola makan. Pola tidur. Oke, ya. Dari ketiga hal ini, gitu, ini bisa nggak kira-kira diterapkan ketika pulang sekolah nanti atau setelah keluar dari ruangan ini, Dito bisa melakukan hal-hal yang kita sepakati bersama? Bisa ya. Nah, kalau bisa terkait nanti ada atau tidaknya perubahan yang Dito lakukan setelah melakukan ini, nanti Dito bisa langsung cek pribadi. Ya, cek pribadi ke Pak, setelah saya melakukan kesepakatan kita dalam bimbingan konseling individu tadi, ternyata Pak ada beberapa hal yang saya alami perubahan. Yang pertama, saya tidak sakit lagi, badan saya merasa segar seandainya. Tapi kalau seandainya Pak, setelah saya melakukan kesepakatan bimbingan konseling individu dengan Bapak tadi, tidak ada Pak perubahan yang saya alami, nah itu nanti tetap ada tindak lanjutnya. Jangan setelah konseling kita hari ini selesai hari ini, Bapak juga akan memantau, Bapak juga akan melihat bahwasanya di ini nanti akan ada perubahan. Kalau seandainya nanti ternyata setelah itu akan dapat konfirmasi baik lewat WA atau secara langsung ya, atau secara langsungnya itu Ditonya tidak ada perubahan ya, maka akan kita ulang kembali atau kita tindak lanjuti kembali langkah apa yang harus kita ambil untuk merubah kebiasaan itu supaya itu ini tidak capek lagi. Bisa? Nah, kalau bisa gitu ya. Sekarang kebiasaan yang membuat itu lelah itu apa? Kalau keseharian itu kan pulang sekolah, bermain, kemudian ada lagi kegiatan apa, tapi yang memang benar-benar menguras tenaga itu apa? Yang membantu ibu ya. Nah, membantu ibu itu menguras tenaganya itu seperti apa?
mengangkat barang itu barang apa aja sih yang diangkat itu? Mangkok seperti itu, terus piring, oh itu juga ya. Kenapa itu harus diangkat, tidak ditinggal di tempat jualan seperti itu? Untuk mengurangi rasa capeknya. Kenapa nggak ditinggal? Alasannya kenapa? Oh, karena piringnya sedikit, jadi bisa dibawa pulang, dibawa lagi seperti itu ya. Itu terus dilakukan seperti itu. Oke, nah, terus yang kira-kira agak berat membantu ibu itu di mana ya? Memberikan kembali sama orang seperti itu ya, kemudian melayani orang seperti itu setiap kali dilakukan ya? Ya harus setiap hari ya, oke. Nah jadi itu lah ya, mulai hari ini setelah keluar dari ruangan BK ini ya, itu coba lakukan kesepakatan kita tadi. Yang pertama adalah itu nanti membuat jadwal terkait dengan ya jadwal kegiatan atau aktivitas itu sehari-hari. Seandainya itu bangun jam 7, nah ini apa kegiatan yang dilakukan sampai jam berapa? Seandainya jam 7 itu adalah persiapan atau sudah berangkat sekolah ya, kemudian di rumah dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai jam ini nanti kegiatannya belajar tentunya di sekolah ya, pulang sekolah dari jam sekian sampai jam sekian ya, itu kegiatan juga adalah istirahat. Nah jadi hal tersebut itu jangan hanya kita menisan saja, tapi itu buat jadwalnya, tempelkan di dinding ya, oh jam sekian, jadi itu mulai teratur. Insya Allah dengan membuat jadwal tersebut itu akan lebih teratur lagi, dan dengan teraturnya waktu yang seperti itu tidak akan merasa kecapean. Insya Allah akan dapat mengurangi rasa lemah atau rasa lelah yang dialami. Terus yang kedua itu yaitu dengan memilih ketika Dito mau bermain dengan teman ya, karena Dito punya sakit tipes tadi, Dito harus bisa memilih kira-kira kalau saya nanti bermain seperti ini itu akan mengakibatkan saya ini lebih capek lagi. Nah itu harus bisa Dito sendiri yang menentukan ya, jangan terlalu capek ya. Terus yang ketiganya tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga pola makan ya. Kalau itu selama ini nggak pernah sarapan, coba biasakan sarapan ya, biasakan sarapan setidaknya minum air teh hangat sebelum berangkat sekolah, karena itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita pada saat kita belajar di sekolah. Kalau kita perut kosong ya, kita menahan lapar, tentunya tidak efektif ketika kita belajar ya. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebiasaan itu lakukan, yang itu bernilai positif, harus itu lakukan ya saat ini ya. Nah dan yang terakhirnya apa? Terakhirnya adalah menjaga pola tidur. Seandainya jadwal itu tidurnya dari jam 2 sampai jam 3, yaitu mau tidak mau, Pak, nggak baca tidur Pak, harus dipaksakan ya, karena itu kebiasaan tubuh kita seperti itu nanti akan mempengaruhi yaitu fisik ataupun kesehatan kita ya. Oke, nah sekarang ya dari apa yang telah kita lakukan ini kurang lebih 30 menit kita lakukan, itu apa yang kita rasakan sekarang? Baik. Lebih baik lagi ya dari sebelumnya atau sebelum Dito melakukan layanan konseling individu dengan Bapak ya.
Bapak ucapkan terima kasih kepada itu. Mudah-mudahan konseling kita hari ini ya dapat benar-benar menyelesaikan masalah itu dengan catatan ya melakukan yaitu kesepakatan yang kita lakukan tadi ya itu dilakukan mulai hari ini, dan Bapak akan terus memantau, Bapak akan mengawasi perkembangan itu ya, baik pada saat di kelas ataupun pada saat nanti itu bermain, termasuk Bapak akan meminta nomor orang tua itu ya untuk mengontrol itu ketika Bapak tidak di sekolah atau tidak ada di dekat itu. Ini untuk melihat perubahan apakah memang benar-benar itu melakukan kesepakatan kita atau tidak. Nah, kalau memang nanti ada perubahan ya itu langsung sampaikan ke Bapak lewat WA juga nggak apa-apa. Atau seandainya dibutuhkan Pak pengen konseling lagi Pak, nah, nanti sampaikan aja dengan Bapak. Ya, baiklah mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Namun sebelumnya ya mari sama-sama kita akhiri kegiatan konseling individu kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi yang bisa dibantu? Ya, kalau sekarang aktivitasnya apa? Kegiatan selanjutnya apa? Belajar. Oh belajar. Ya, belajar. Semoga semangat, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Amin ya Bang. Terima kasih ya.